Bellingham harus berjuang keras untuk rebut kembali posisi tim utama di Real Madrid. Real Madrid kini berada dalam era baru bersama Xabi Alonso. Perubahan strategi membuat beberapa pemain yang dulu berstatus tak tergantikan di bawah Carlo Ancelotti kini harus bersaing lebih ketat. Fokus memang masih banyak tertuju pada performa luar biasa Kylian Mbappe. Namun perhatian juga mulai bergeser ke posisi Jude Bellingham di skuad utama. Menurut laporan, Bellingham di atas kertas tetap menjadi sosok penting, tetapi kemunculan Arda Güler dan Franco Mastantuono membuat persaingan di lini tengah semakin sengit. Arda Güler berkembang pesat musim ini, kreativitas, visi permainan, dan ketenangannya dalam menguasai bola menjadikannya rekan ideal bagi Mbappe di lini serang. Güler mampu bermain di ruang sempit, menghadapi tekanan lawan, sekaligus menciptakan alur permainan yang sulit diprediksi. Saat Madrid menghadapi Khairat Almaty, terlihat jelas betapa ritme tim sangat bergantung pada sentuhan gelandang muda asal Turki itu. Sementara itu, Mastantuono membawa elemen berbeda. Pemain Argentina ini menawarkan intensitas, kekuatan, serta kehadiran dominan di lapangan. Tekanan tanpa henti, pergerakan energi di sisi kanan, serta kontribusi dalam bertahan maupun menyerang membuatnya jadi opsi yang solid. Jika Güler adalah otak permainan, maka Mastantuono adalah mesin yang menjaga keseimbangan tim. Situasi ini membuat Bellingham berada dalam posisi yang tak lagi nyaman. Meski kualitasnya sebagai gelandang lengkap tidak diragukan, posisinya di area tengah kini lebih sering ditempati Güler. Melempem di Real Madrid, harga pasar Vinicius Junior langsung turun drastis. Menurut situs Transfermarkt, yang khusus melacak nilai pasar pemain di seluruh dunia, baru saja menerbitkan studi terbarunya tentang La Liga. Salah satu temuan yang menonjol adalah penurunan tajam nilai pasar penyerang Real Madrid, Vinicius Junior. Nilai pemain Brasil ini turun dari 200 juta euro pada Desember tahun 2024 menjadi 150 juta euro saat ini. Hal ini menandai penurunan kedua berturut-turutnya, karena pembaruan sebelumnya pada Juni tahun 2025 telah menurunkan valuasinya menjadi 170 juta euro. Vinicius telah kehilangan sebagian statusnya sejak gagal memenangkan Ballon d'Or setahun yang lalu. Performanya di lapangan juga menurun. Lebih lanjut, dengan pergantian pelatih di Real Madrid, hierarki dalam skuad telah dibentuk ulang, dan pemain sayap kini memainkan peran yang lebih sekunder. Semua ini telah menyebabkan devaluasi, jelas analis yang bertanggung jawab atas nilai pasar La Liga, Blaseo. Selain Vinicius, pemain La Liga lain yang nilai pasarnya turun adalah Gavi. Gelandang Barcelona ini berada di angka 40 juta euro, setelah mengalami 4 kali penurunan berturut-turut. Penyerang muda Barcelona, Lamine Yamal, tetap menjadi pemain paling berharga di bursa transfer. Harga pasarnya senilai 200 juta euro kemudian diikuti oleh Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, yang masing-masing bernilai 180 juta euro. Real Madrid rela menjual bintang penyerang demi pemain timnas Prancis senilai 100 juta euro. Pelatih kepala Real Madrid Xabi Alonso dilaporkan telah mendesak Presiden klub Florentino Perez untuk membawa penyerang Bayern Munich Michael Olise ke Bernabeu. Pemain berusia 23 tahun itu telah mencetak 5 gol dan mencatatkan 6 assist dalam 9 penampilan untuk Bayern selama awal yang sangat baik untuk musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Olise telah mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 5 pertandingan Bundesliga musim ini, sementara ia telah mencetak 1 gol dan 3 assist dalam 2 penampilan di Liga Champions tahun 2025 sampai tahun 2026. Sejak tiba di Allianz Arena dari Crystal Palace pada musim panas 2024, Olise telah mencetak 25 gol dan mencatatkan 29 assist dalam 64 penampilan untuk Bayern di semua kompetisi. Penyerang tersebut memiliki kontrak di Munich hingga Juni tahun 2029, dan kini ia dipandang sebagai salah satu pemain terpenting klub Jerman itu berkat penampilannya yang luar biasa. Tetapi saat ini masih ada spekulasi seputar masa depannya. Menurut Vicajes, pelatih kepala Real Madrid Alonso telah meminta klub untuk memprioritaskan kepindahan Olise, yang bermain bersama penyerang Los Blancos Kylian Mbappe untuk Prancis. Laporan tersebut mengklaim bahwa kepindahan Olise akan membuka pintu bagi Rodrigo untuk pergi, sementara Brahim Diaz juga akan tersedia untuk ditransfer jika penyerang Bayern itu tiba di Bernabeu. Alonso dilaporkan ingin menggunakan Olise di 3 lini depan bersama Vinicius Junior dan Mbappe, dan pelatih kepala Real Madrid itu dikatakan yakin bahwa mantan penyerang Palace itu dapat berkembang pesat di Spanyol. Bayern dilaporkan tidak akan mau mendengarkan tawaran di bawah 100 juta euro, 87 juta pound, untuk Olise.
tetapi paket keseluruhannya bisa lebih dari itu, karena ia sekarang berkembang menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di dunia sepak bola. Presiden Real Madrid Florentino Perez kirim pesan untuk Jose Mourinho. Jose Mourinho ternyata masih menyimpan kenangan kuat dengan Real Madrid, dan begitu pula sebaliknya. Presiden klub, Florentino Perez, juga tak melupakan kontribusi pelatih asal Portugal itu yang pernah menakodai Los Blancos pada periode 2010 hingga 2013. Masa tersebut memang penuh cerita dan meninggalkan kesan mendalam, baik suka maupun duka, yang membuat nama Mourinho selalu dibicarakan di Madrid. Kini, Mourinho menjalani babak baru dalam karirnya sebagai pelatih Benfica, tim asal Portugal itu belum lama ini menghadapi Chelsea di ajang Eropa. Usai pertandingan, Mourinho mengungkapkan bahwa dirinya mendapat pesan pribadi dari Florentino Perez ketika resmi bergabung dengan Benfica. Hal ini menunjukkan masih adanya hubungan baik antara keduanya meskipun waktu sudah lama berlalu. Dalam wawancara bersama Movistar, Mourinho bercerita bahwa ia merasa tenang setelah laga melawan Fenerbahce. Ia tidak pernah menduga akan kembali ke Portugal, apalagi bersama Benfica. Menurutnya, ini bukan soal pulang kampung, karena keluarganya saat ini tinggal di London. Keputusan kembali melatih di Portugal murni karena tawaran Benfica yang dirasanya tepat. Lebih lanjut, Mourinho menambahkan isi pesan dari Perez yang membuatnya tersanjung. Presiden Florentino mengirimi saya pesan. Dia menuliskan bahwa dirinya sangat senang saya kembali ke klub yang selevel dengan saya, ucapnya, dikutip dari Mundo Deportivo. Tawaran sebesar 200 juta euro guncang Real Madrid. Al Hilal menggoda Real Madrid dengan tawaran besar senilai 200 juta euro untuk memboyong Vinicius Junior. Menurut Vicajes, keinginan Al Hilal untuk Vinicius bukan lagi sekadar spekulasi. Tim internal Real Madrid juga sedang mempertimbangkan secara serius tawaran dari mitra Liga Pro Saudi tersebut. Al Hilal, tim yang didukung oleh dana investasi publik Arab Saudi, telah memperjelas ambisinya untuk menjadikan Vinicius sebagai simbol baru turnamen, tidak hanya sebagai penyerang top tetapi juga sebagai wajah representatif di skala global. Dengan strategi investasi yang kuat pada para superstar, tim ibu kota Riyadh menganggap ini sebagai langkah penting untuk terus meningkatkan level turnamen, serta menarik perhatian media dan penggemar internasional. Di pihak Real Madrid, situasinya lebih rumit. Awalnya, Los Blancos menganggap Vinicius tak tersentuh, terbukti dengan klausul pemutusan kontrak hingga 1 miliar euro dan masa kontrak hingga 2027. Namun, biaya transfer sebesar 200 juta euro, yang kedua setelah transfer Neymar ke PSG, telah membuat manajemen klub mempertimbangkannya. Biaya transfer ini membuka peluang untuk membangun kembali skuad dan memperkuat posisi-posisi kunci di tim Madrid. Kisahnya bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga strategi dan media. Al Hilal telah menyiapkan skenario untuk menjadikan Vinicius duta global sepak bola Arab Saudi. Setelah Cristiano Ronaldo pensiun, skenario ini cukup menarik, tidak dapat diprediksi karena ia bukan lagi bintang yang tak tersentuh di Real Madrid. Marca mengatakan striker Brasil itu pernah dianggap sebagai salah satu pemain Real Madrid yang tak tergantikan dan hampir memenangkan Ballon d'Or. Namun, kini ia harus berjuang untuk mendapatkan tempat utama di lini serang. Segalanya berubah terlalu cepat bagi Vinicius, negosiasi perpanjangan kontrak terhenti dan persaingan dari bintang-bintang lain membuat prospek pemain Brasil itu meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2026 semakin dekat. Menurut Defensa Central, Los Blancos siap menerima tawaran sebesar 150 juta euro untuk pemain sayap Brasil tersebut. Awalnya, kedua belah pihak berniat memperpanjang kontrak, tetapi negosiasi menghadapi kesulitan. Dari kandidat kuat peraih Ballon d'Or, Vinicius kini menghadapi risiko disingkirkan oleh klub yang pernah mengangkatnya. Kegagalannya meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia ini merupakan pukulan bagi ego penyerang berusia 25 tahun ini, dan juga bisa membuka pintu perpisahan yang mengejutkan pada tahun 2026, tulis Goal. Arda Güler mendapatkan kepercayaan penuh oleh Xabi Alonso. Gelandang muda berbakat asal Turki, Arda Güler, dikabarkan telah menerima kepercayaan penuh dari pelatih baru Real Madrid, Xabi Alonso, yang menjanjikan peran kunci baginya di musim mendatang. Kabar ini menjadi angin segar bagi para penggemar yang telah lama menantikan melihat potensi penuh sang bintang muda di Santiago Bernabeu. Arda Güler mengalami kehidupan baru di bawah Xabi Alonso. Dengan kepercayaan penuh pada keterampilannya,
kata Fabrizio Romano, Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Kehadiran Xabi Alonso membuat jaminan waktu bermain yang lebih signifikan kepada Arda, sekaligus meredakan spekulasi transfer yang sempat beredar. Arda Güler kini diharapkan menjadi salah satu pilar utama di era baru Real Madrid di bawah Xabi Alonso, mengubah musimnya dari masa-masa sulit menjadi kesempatan untuk bersinar sebagai jenderal lapangan tengah Los Blancos.